got those big blue eyes. Gangguan depresi adalah keadaan seseorang di mana mereka sedang mengalami gangguan perasaan. Bisa mengalami sedih, menangis, merasa gagal, yang terjadi secara terus-menerus. Nah, ini yang paling fatal. Mereka biasanya menarik diri mereka dari lingkungannya. Sayang sekali ya teman. Semoga tidak terjadi pada kalian. Jangan lupa jaga mood. Setiap individu atau setiap orang pasti pernah mengalami perasaan cemas, sedih, dan perasaan tidak bahagia lainnya. Namun ketika perasaan-perasaan ini mulai mendominasi kehidupan sehari-hari, ini akan menyebabkan kerusakan pada fisik dan mental individu. Perasaan-perasaan inilah yang dikenal sebagai gangguan depresi. Jadi, gangguan depresi itu merupakan gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih atau perasaan putus asa yang mendalam dan secara terus-menerus. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2012, setiap tahun di Amerika Serikat, gangguan depresi ini mempengaruhi sekitar 18,8 juta orang atau sekitar 9,5% dari populasi orang dewasa. Bahkan di seluruh dunia, ada lebih dari 350 juta penduduk yang mengalami gangguan depresi. 1 dari 4 wanita dan 1 dari 6 pria mengalami depresi selama hidup mereka, dan ada 65% itu memiliki episode berulang dari gangguan tersebut, sehingga depresi ini menjadi penyebab utama dari penyakit secara global. Usia rata-rata depresi pertama itu terjadi pada pertengahan 20-an atau sering terjadi pada remaja. Meskipun begitu, gangguan depresi ini dapat menyerang semua kelompok umur tanpa pandang bulu, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Baik, selanjutnya adalah 2 kategori utama gangguan depresi. Yang pertama, gangguan depresi mayor. Gangguan depresi mayor atau yang biasa kita sebut dengan gangguan unipolar adalah gangguan yang biasa atau umum dialami oleh kebanyakan orang. Nah, gangguan ini biasanya berlangsung selama 2 minggu berturut-turut dan itu sangat mengganggu kehidupan sehari-hari orang atau individu yang mengalaminya. Nah, gangguan depresi mayor ini memiliki perubahan episode yang sangat kontras. Ciri-ciri atau kriteria orang yang mengalami gangguan depresi mayor adalah kesulitan tidur atau mereka akan selalu tertidur. Lalu mereka akan kehilangan minat pada bidang yang dulu mereka sukai, mengalami perubahan berat badan, lalu kesulitan konsentrasi, merasa tidak berguna dan putus asa, terus selalu berpikir tentang kematian dan bunuh diri. Yang kedua adalah gangguan depresi distimik. Orang yang mengalami gangguan depresi distimik ini akan memiliki perasaan murung dan sedih, dan dalam jangka waktu yang sangat lama atau bisa dikatakan jangka waktunya tidak sebentar. Dan mereka yang mengalami gangguan depresi ini akan menganggap bahwa kesedihan atau kemurungan mereka itu adalah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Diagnosisnya akan diberikan jika individu mengalami depresi atau perasaan tertekan hampir sepanjang hari dan itu di setiap harinya dalam jangka waktu yang lama. Nah, paling tidak orang yang mengalami gangguan distimik itu mengalaminya selama 2 tahun untuk orang dewasa dan 1 tahun untuk remaja atau anak-anak. Depresi ringan sampai sedang pada gangguan distimik ini bisa naik turun intensitasnya, dan mereka yang menderita gangguan distimik ini akan mengalami periode normal
lalu mood non depresi hingga bisa 2 bulan lamanya. Nah, permulaannya itu bertahap, yakni dan pasien distimik mungkin tidak akan dapat menentukan kapan tepatnya pertama kali mereka atau kapan tepatnya mereka mulai merasakan tertekan tersebut. Gejala yang ditunjukkan ya antaranya mengalami perubahan pola tidur atau insomnia atau kesulitan tidur, atau hipersomnia atau tidur yang berlebihan. Lalu pola makan tidak berselera atau makan berlebih, merasa harga diri rendah, kelelahan atau tidak ada tenaga, kesulitan konsentrasi, dan merasa tidak memiliki harapan atau putus asa. Sebenarnya antara gangguan distimik dan gangguan depresi mayor ini hampir sama. Nah, yang membedakan pada gangguan depresi mayor, individu akan mengalami perubahan yang sangat kontras individu akan mengalami perubahan episode yang sangat kontras antara depresi dan penyembuhannya. Lalu sedangkan untuk gangguan distimik, maka perubahan suasana hati itu tidak terjadi secara ekstrim dan juga tidak secara ekstrim, akan tetapi cenderung konstan. Saya akan menjelaskan tentang demografi. Jadi gangguan depresi mayor itu terjadi 2 kali lebih sering pada usia remaja dan juga wanita dewasa dibandingkan pada pria. Dan untuk kedua gender, anak-anak pra-remaja biasanya itu terdampak sama. Ada pula beberapa penelitian terkait depresi yang dilakukan oleh Anna Agung, istri Praptikaningtyas, dan 2 temannya, menyatakan hasil penelitian di SMAN 4 Denpasar itu mayoritas siswa tidak mengalami depresi, yaitu sebanyak 70%. Sedangkan 21,3% itu mengalami depresi ringan, 6,7% itu mengalami depresi sedang, dan sisanya 2% mengalami depresi berat. Dan peneliti juga menyatakan bahwa tingkat depresi pada siswa itu biasanya bisa mempengaruhi prestasi siswa. Dan ada pula hasil penelitian juga yang dilakukan oleh Laura pada subjek yang berusia 12-17 tahun, dan jumlah subjek perempuan itu sebanyak 48% dari total keseluruhan objek. Hasilnya itu adalah kesehatan mental yang baik pada remaja itu akan berdampak pada tingginya capaian prestasi siswa. Berbicara mengenai penyebab dari depresi. Penyebab dari depresi itu cukup kompleks ya, dan hingga saat ini sebenarnya belum bisa ditemukan dan dipastikan secara utuh. Nah, namun terdapat kunci timbulnya dari depresi, yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini merupakan zat kimia di dalam otak yang berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada sel-sel saraf. Nah, apabila neurotransmitter ini tidak bekerja secara normal, otomatis penyampaian pesan-pesan itu juga akan terjadi kekacauan begitu. Nah, selanjutnya ada juga faktor eksternal, yaitu pola asuh. Contohnya, ketika orang tua mengabaikan anak sedari kecil, otomatis anak tersebut akan memiliki penghargaan diri yang rendah. Nah, anak kan akan merasa diabaikan, akan merasa tidak dianggap, dan tidak diinginkan kehadirannya. Nah, dari penghargaan diri yang rendah ini akan memunculkan perasaan-perasaan negatif, yang sehingga perasaan-perasaan negatif ini akan terbawa sampai dia dewasa. Perasaan negatif inilah yang akan memunculkan depresi itu. Nah, selanjutnya depresi itu juga dikaitkan dengan ketidakseimbangan kortisol, di mana merupakan hormon utama yang disekresikan oleh adrenal. Nah, kortisol sendiri memiliki fungsi untuk mengatur atau mengontrol stres. Otomatis apabila kortisol ini tidak menjalankan tugasnya secara maksimal, stres ini tidak akan bisa terkontrol. Otomatis kan dia akan naik turun. Nah, itulah yang menjadi pemicu timbulnya dari depresi.
Selanjutnya, faktor fisiologis yang dikaitkan dengan depresi itu mencakup infeksi virus, tingkat hormon tiroid yang rendah, ritme biologis, dan juga termasuk siklus haid wanita itu juga bisa memicu timbulnya depresi. Nah, selanjutnya, keturunan itu juga berpengaruh kepada pengembangan gangguan depresi ini. Jadi, orang yang memiliki depresi yang berat, yang mengalami depresi berat dalam keluarga dekat, maka mereka akan memiliki 3 kali lebih besar kemampuan mengalami gangguan depresi. Jadi, ketika ada si A ini memiliki gangguan depresi yang berat. Otomatis ketika A menikah dan A memiliki anak, itu akan anak-anaknya dari si A ini memiliki 3 kali lipat kemungkinan lebih besar untuk mengalami depresi pula. Jadi faktor genetik dan biologis dapat membuat orang-orang tertentu cenderung mengalami gangguan depresi. Namun perlu diingat juga, keadaan lingkungan itu juga bisa memicu, juga seringkali memicu timbulnya dari gangguan tersebut. Selanjutnya yaitu gejala depresi. Yang pertama yaitu perubahan makan yang signifikan. Orang yang mengalami depresi biasanya mereka itu mencari pelampiasan-pelampiasan, contohnya seperti makan. Biasanya orang yang depresi itu ada yang makan terus dan menjadi banyak sehingga berakhir dengan kegemukan atau obesitas. Ada juga yang ketika ia depresi, ia malah mogok makan, mager buat makan, sehingga berefek menjadi lemas badannya, perutnya sakit atau mah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kurang tidur. Tidur yang kurang dari 8 jam per hari, lebih dari 10 kali, akan lebih mungkin terkena depresi daripada orang yang tidurnya nyenyak atau yang tidurnya cukup. Kenapa? Karena biasanya orang yang susah tidur, insomnia seperti itu, biasanya mereka itu memikirkan sesuatu hal yang negatif seperti overthinking, negative thinking, pikiran-pikirannya negatif. Maka dari itu, mengatasi kurang tidur merupakan salah satu kunci untuk mengatasi atau meringankan kondisi mental. Dengan apa? Yang pertama, hindari main HP sebelum tidur malam. Yang kedua, atur waktu untuk tidur. Yang ketiga, olahraga di sore hari. Yang selanjutnya, jangan tidur siang. Yang terakhir, mandi air hangat. Biasanya dengan mandi air hangat, tubuh menjadi rileks dan bisa nyenyak untuk tidur. Yang selanjutnya, kesulitan konsentrasi. Beberapa aktivitas sederhana seperti membaca tulisan atau nonton TV menjadi hal yang sulit dilakukan atau kurang fokus. Selanjutnya yaitu kelelahan dan kehilangan energi. Penderita depresi seringkali merasa lelah yang luar biasa. Ini membuat aktivitas sederhana seperti berpikir atau belajar itu lebih lambat dari biasanya. Sekian. Penanganan dan pengobatan depresi. Penanganan depresi dapat ditangani dengan perubahan dan pola hidup, terapi psikologi, dan dengan pengobatan obat antiretroviral atau ARV. Orang yang mengalami depresi dilarang keras mengobati diri sendiri dengan alkohol, merokok yang berlebihan, dan menggunakan narkoba. Karena zat yang terdapat di dalam rokok, alkohol, dan narkoba sangat membahayakan tubuh dan menimbulkan masalah lainnya. Berikut ada beberapa cara untuk penanganan depresi. Yang pertama yaitu perubahan pola hidup. Di dalam perubahan pola hidup ada beberapa
cara untuk penanganan depresi, yaitu yang A adalah berolahraga. Orang yang sering menderita depresi mengalami stres, kecemasan, galau, kebingungan, dan kegelisahan yang berlarut-larut. Ini disebabkan karena pikiran dan perasaan yang selalu negatif. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pikiran dan perasaan positif yang dapat menghalangi munculnya mood negatif dan kembalikan mood positif itu yaitu dengan cara berolahraga. Yang B yaitu mengatur pola makan. Sistem depresi dapat diparah oleh ketidakseimbangan nutrisi di dalam tubuh, yaitu 1. Konsumsi kafein secara berkala, 2. Konsumsi sukrosa gula, 3. Kurangi biotin asam folat, vitamin B, C, dan kalsium, magnesium atau kelebihan magnesium dan tembaga. Yang keempat, ketidakseimbangan asam amino. Yang kelima, dan itu yang terakhir adalah alergi makanan. Yang C, dengan cara berdoa. Beberapa orang mempunyai kecenderungan untuk berpaling dari agama dalam memperoleh kekuatan dan hiburan. Dengan berdoa, seseorang mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada terapi psikologi. Terapi psikologi ada beberapa cara di dalamnya, yaitu yang pertama atau yang A adalah terapi interpersonal. Bantuan psikoterapi bisa dilakukan oleh psikolog dalam jangka pendek yang berfokus kepada hubungan antara orang-orang dengan perkembangan sistem gangguan kejiwaan. Yang B, konseling dan dukungan sosial, di mana seseorang yang mengalami depresi bisa mengunjungi tempat layanan bimbingan konseling. Pelaksanaannya seperti wawancara konseling yang dilakukan antara seorang konseling atau konselor profesional dengan beberapa pasien sekaligus dalam kelompok kecil. Itu biasanya yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami depresi. Yang C itu ada terapi humor, di mana profesional medis yang membantu pasien untuk mempertahankan sikap mental yang positif dan berbagi tawa merespon psikologis dari tertawa, termasuk meningkatkan pernafasan, sirkulasi, sekresi hormon, enzim pencernaan, dan meningkatkan tekanan darah, di mana terapi itu bisa mengembalikan mood yang negatif menjadi mood yang positif. Selalu diajak gembira oleh seorang konselornya. Selanjutnya ada terapi kognitif, yaitu CBT. Pendekatan CBT memusatkan perhatian pada proses berpikir klien yang berhubungan dengan kesulitan emosional dan psikologi klien. Pendekatan ini akan berupaya membantu klien mengubah pikiran-pikiran atau pernyataan diri negatif dan keyakinan-keyakinan pasien yang tidak rasional. Fokus dalam teori ini adalah menggantikan cara berpikir yang tidak logis menjadi logis. Seperti dia menghayal hal-hal yang aneh, terus membayangkan sesuatu yang tidak mungkin. Itu membuat pikirannya menjadi negatif dan lebih memperburuk depresinya. Jadi kita itu harus merasionalkanlah. Setelah kita selesai membahas tentang penanganan depresi, selanjutnya kita akan membahas tentang pengobatan depresi. Biasanya seseorang yang mengalami depresi diobati dengan kombinasi obat psikotropika dan psikoterapi obat antidepresi termasuk inhibitor atau penghambat. Seperti biasanya orang yang mengalami depresi bisa sekali 5 kali atau 6 kali, itu bisa dihambat menjadi 2 atau 3 kali dalam sehari. Lalu ada monoamin oksidase atau biasanya dikenal dengan sebutan MAOIs. Antidepresi
sisklik, serotonin selektif, penghambat reuptake atau SSRI, norepinefrin reuptake inhibitor atau NRI, reuptake norepinefrin, dopamin inhibitor, inhibitor reuptake serotonin, norepinefrin SNRI, dan noradrenergic dan serotonergic positrik antidepresi atau NASSAO. Itu obat yang biasa digunakan untuk mengobati depresi. Selanjutnya ada kasus depresi berat yang tidak responsif, biasanya diobati dengan terapi elektrokonvulsif atau ICTI, terapi arus listrik dengan tegangan rendah yang menyebabkan kejang. Jadi orang itu seperti disetrum dan mengakibatkan kejang pada tubuhnya. Lalu walaupun biasanya jarang digunakan oleh seorang terapi, namun ICT ini masih beberapa kali digunakan untuk depresi yang sangat berat. Jadi kalau depresi ringan itu jarang banget menggunakan alat pengobatan seperti ini. Lalu ada sifatnya itu sementara ya. Jadi kalau menggunakan arus listrik seperti ini tidak langsung selamanya sembuh, bukan seperti itu, tapi biasanya sementara. Lalu saat ini para peneliti masih menyelidiki keefektifan stimulasi magnetik transkranial TMS atau prosedur eksperimental non-invasif yang lembut menstimulasi otak menggunakan semburan singkat energi elektromagnetik melalui magnet yang disalurkan di kulit kepala pasien. Jadi alatnya itu seperti ditaruh kepala sini, lalu ada kayak arus listrik yang mengalir di dalam tubuh kita untuk menenangkan depresi kita yang berat. Mungkin seperti itu pengobatan dan penanganan depresi.